Balik lagi di channel Danang Oli. Pada video kali ini kita kembali lagi membahas seputar remote GT3B dari FlySky terkait isu yang sering terjadi. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan di like video ini ya. Oke, langsung aja kita bakalan ngebahas tentang remote sejuta umat ini. Pada video-video sebelumnya banyak sekali teman-teman yang bertanya tentang masalah remote GT3B. Kita bakalan berbicara sedikit tentang review GT3B. Harga remote GT3B memang tergolong murah. Untuk versi digital dan 3 channel hanya dibanderol sekitar harga 450 ribuan. Tentunya harga ini juga berpengaruh ya dengan kualitas yang akan kita dapatkan. Nah, kadang-kadang kualitas yang bisa kita temukan itu kualitasnya lumayan bagus, tapi tidak jarang juga kondisi barang ini sedikit mengalami kecacatan. Efeknya, kita tidak bisa memaksimalkan kinerja remote ini. Salah satu yang paling sering terjadi ya pada masalah sinyal. Untuk masalah sinyal, sebenarnya ada beberapa faktor nih yang sering membuat sinyal menjadi terganggu. Oke, yang pertama, teman-teman harus perhatikan jumlah voltase pada remote ya. Jadi gunakan baterai seri AA dan alkalin itu sebanyak 8 buah yang menghasilkan dia kurang lebih itu kalau masih fullnya adalah sebesar 12 volt. Biasanya remote ini jika voltasenya kurang dari 9,6 volt, remote akan memberikan informasi atau alarm peringatan sehingga teman-teman diharuskan mengganti baterai baru. Dan ingat, yang perlu teman-teman ganti adalah keseluruhan baterainya. Jangan dicampur ya antara baterai baru dengan baterai lama. Nah, masalah kedua, hal ini paling sering juga terjadi pada antena receiver. Biasanya sih paling sering yang Danang temuin teman-teman itu kadang-kadang antenanya itu patah gitu. Jadi kalau antena patah ini juga akan ada berpengaruh ke penerimaan sinyal dari remote-nya sendiri. Dan juga kadang-kadang ada nih teman-teman kita yang sedikit mungkin jahil atau berlebihan ya. Mungkin dikarenakan antena dari receiver ini sangat panjang, ada mungkin teman-teman yang memotongnya atau melipatnya, dan itulah akan menghasilkan patahan pada antena. Dan mungkin solusinya ya kalau memang sudah patah, teman-teman ganti aja dengan receiver baru dan dibin ulang gitu kan. Toh juga harga receivernya nggak terlalu mahal kok. Jadi berhati-hati ya dalam penggunaan receivernya. Masalah ketiga, elko pada komponen remote punya masalah. Nah, teman-teman mungkin bisa ngelihat mungkin teman-teman bisa mendeteksi sendiri kalau dibawa ke tempat tukang listrik, mereka lebih ngerti kali ya teknisinya. Jadi kadang-kadang ada juga remote yang kondisinya ini kurang bagus sehingga elko-nya tidak bisa menyimpan daya yang bagus. Efeknya, dampak yang dihasilkan itu sama seperti kasus kekurangan baterai. Jadi solusinya teman-teman tinggal ganti elko-nya. Dan masalah yang keempat ini adalah masalah yang paling umum sih terjadi, nggak hanya untuk GT3B aja. Masalah yang paling banyak terjadi pada remote ini adalah interferensi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan interferensi itu? Interferensi adalah sinyal pengganggu yang tidak diinginkan di mana frekuensinya berdekatan atau sama dengan sinyal yang diinginkan serta berdaya besar. Remote GT3B ini kan menggunakan sinyal 2,4 GHz, sama seperti pemancar radio dan wifi rumah, sehingga ya, sering sekali sinyal-sinyal tersebut menjadi pengganggu ya, atau menjadi perusak sinyal kita. Solusinya sebenarnya teman-teman jangan bermain di area yang berdekatan dari sumber sinyal tersebut. Dan perlu diketahui, umumnya interferensi itu terjadi jika jarak tertentu sudah terlebihi, atau umumnya kan remote GT3B ini bisa sampai 150 meter ya. Tapi kalau ada interferensi, biasanya kita hanya terjadi di atas 50 meter. Tapi kalau misalkan di jarak dekat pun sudah bermasalah interferensinya, teman-teman bisa cek kembali di masalah 1, 2, 3 yang sudah Diana sebutkan sebelumnya ya. Jadi untuk masalah intervensi sinyal ya, teman-teman jangan bermain di dekat atau di bawah pemancar sinyal radio atau pemancar wifi yang tinggi gitu. Jadi pada dasarnya masalah-masalah keempat ini sih nggak cuman ada di GT3B ya, tapi di beberapa remote yang menggunakan frekuensi yang
sama dengan pemancar radio, itu akan terganggu tentunya. Nah, jadi itu 4 masalah atau problem yang mungkin bisa Danang informasikan kepada teman-teman seputar remote GT3B. So, jangan lupa di subscribe channel ini dan di like videonya. Serta kalau kalian mau bertanya, kalian boleh komen di bagian bawah. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat, tetap sehat, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.